Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan, sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, tahukah Anda bahwa terdapat dosa yang lebih besar dibandingkan dengan berzina dan membunuh bayi hasil zina? Bahkan dosa ini lebih besar dari 1000 kali zina. Berhati-hatilah karena perbuatan ini sering kali dan banyak yang melakukannya. Kira-kira dosa apakah itu? Dikisahkan pada suatu senja yang lenggang di zaman Nabi Musa alaihissalam, terlihat seorang wanita berjalan tertati-tati. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia berada dalam duka cita yang mencekam. Tudung kepalanya menutup rapat. Hampir seluruh wajahnya tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping, dan paras wajahnya yang cantik tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah mengoyak hidupnya. Ia melangkah terseret-seret mendekati kediaman rumah Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu perlahan-lahan sambil mengucap salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silahkan masuk." Perempuan cantik itu pun lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus menunduk. Air matanya berderai tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya. Doakan saya agar Tuhan berkenan mengampuni dosa kecil saya." "Apa dosamu, wahai wanita cantik?" tanya Nabi Musa alaihi salam. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik tersebut. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu secara ketakutan bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak. Perempuan itu pun meneruskan ceritanya. "Dari perzinahan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, kemudian saya langsung mencekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu seraya menangis sejadi-jadinya. Mata Nabi Musa pun berapi-api, dengan muka berang ia menghardik perempuan itu. "Celaka, pergi kamu dari sini agar siksa Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu," teriak Nabi Musa sambil memalingkan wajah. Karena jijik melihat perempuan berwajah cantik itu dengan hati bagaikan kaca membentur batu yang hancur luluh lantah. Segera bangkit dan melangkah surut, ia menangis terseguk-seguk dan keluar dari rumah Nabi Musa alaihi salam. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi hendak mengadu. Bahkan, ia tak tahu kemanakah kakinya akan melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain bakal menerimanya? Terbayang olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Setelah wanita cantik itu keluar dari rumah Nabi Musa, malaikat Jibril pun turun mendatangi Nabi Musa. Malaikat Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau menolak seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Tidakkah engkau tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa pun terperanjat. Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu? Maka Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu bertanya kepada malaikat Jibril, "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" "Ada," jawab malaikat Jibril dengan tegas.
"Dosa apakah itu?" tanya Nabi Musa yang semakin penasaran. "Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa menyesal," jawab malaikat Jibril. "Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," lanjut malaikat Jibril. Mendengar penjelasan ini, Nabi Musa kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan adalah sama saja seperti berpendapat bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menganggap remeh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bahkan seolah-olah menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang bertaubat dan menyesali dosanya dengan bersungguh-sungguh, berarti ia masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu ada. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kaum muslimin berpendapat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat hukuman dan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mendapatkan kehinaan di dunia dan akhirat. Di dalam riwayat lain juga dijelaskan bagaimana kejamnya siksaan bagi mereka yang meninggalkan sholat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Jika langit sudah terbuka, maka malaikat akan datang dengan membawa rantai sepanjang 7 hasta. Rantai tersebut akan digantungkan kepada orang yang tidak melaksanakan sholat. Kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya dan akan keluar dari duburnya. Kemudian malaikat mengumumkan, ini adalah balasan orang yang menyepelekan perintah Allah." Adapun ganjaran dosa ketika kita dengan sengaja meninggalkan sholat fardu, diantaranya adalah jika 1 kali meninggalkan sholat subuh, maka hukumannya adalah masuk ke dalam neraka selama 30 tahun. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 60.000 tahun di dunia. Maka artinya 1 kali dengan sengaja meninggalkan sholat, maka bersiaplah akan mendekam 60.000 tahun di neraka. Jika meninggalkan 1 kali sholat zuhur, ganjaran dosanya sama dengan membunuh 1000 umat Islam. Jika meninggalkan 1 kali sholat asar, sama dengan dosa meruntuhkan Ka'bah. Jika 1 kali meninggalkan sholat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibunya jika laki-laki, atau berzina dengan ayahnya jika perempuan. Dan jika meninggalkan 1 kali sholat isya, maka ia tidak akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di bumi, dan akan dipaksa mencari bumi atau tempat hidup yang lain. Sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun dan jangan tinggalkan walau sekalipun meski dalam keadaan apapun. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, melaksanakannya tepat waktu, serta mampu mengajak keluarga lainnya untuk sholat tepat waktu dengan istiqomah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.